Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menampilkan video berisi materi tentang sistem informasi manajemen dalam bidang bisnis. Dengan kelompok kami yang beranggotakan, saya sendiri Vina Nafizah, Saya Vera Febriana, saya Triatina Nadia, saya Sri Mulyani, saya Winda Riyati, saya Rohmida, saya Reptianita, saya Safitri. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM berasal dari bahasa Inggris yaitu Management Information System. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan. Sistem informasi manajemen berbeda dengan sistem informasi biasa, karena sistem ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan pada kelompok metode manajemen informasi yang saling terikat atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Perbedaan sistem informasi manajemen dengan sistem informasi biasa lainnya adalah karena sistem ini secara otomatis dapat menyajikan analisis terhadap sistem informasi lain. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Yang pertama, menurut O'Brien, sistem informasi manajemen adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang teratur. Yang kedua, menurut McLeod, sistem informasi manajemen diartikan sebagai sebuah sistem berotak komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan sama. Layanan ini menyediakan informasi mengenai sesuatu yang telah, sedang, dan apa yang kemungkinan terjadi untuk waktu yang akan datang. Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna atau accounting information system. Dan menurut Turban, MC Line, dan Waterby, mereka memaparkan pendapatnya tentang apa itu sistem informasi manajemen di dalam buku Information Technology of Management Making, Connection for Strategic Advantage, sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Dan menurut L. James Avery, menurutnya sistem adalah produser logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Menurut Ajhar Sosanto, pengertian sistem informasi manajemen menurut beliau adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama yang lain dan berkenaan dengan pengendalian dan perbaikan dan yang berkelanjutan. Menurut Ludwig von Batalanffy, sistem informasi manajemen menurut beliau merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Sedangkan James A. F. Stoner memiliki pandangan lain berhubungan dengan pengertian sistem informasi manajemen. Menurutnya, sistem informasi manajemen merupakan salah satu metode yang resmi yang digunakan untuk menjamin ketersediaan informasi yang tepat dan akurat serta terupdate. Dan menurut Danu Wirapangestu, pengertian sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai kumpulan interaksi sistem informasi yang bertanggung jawab dan bertugas mengumpulkan serta mengelola data untuk menyediakan layanan informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi sistem informasi manajemen ini awalnya hanya sebagai transportasi data, tapi seiring perkembangan teknologi, fungsinya pun terus berkembang.
Fungsi sistem informasi manajemen dalam bisnis secara keseluruhan. 1. Meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. 2. Mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. 3. Berperan penting dalam proses pengambilan keputusan dalam bisnis. 4. Membantu dalam membangun hubungan sehat antara setiap orang dari departemen ke departemen. 5. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real-time. 6. Untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. 7. Untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. 8. Sebagai sarana untuk meningkatkan SDM dengan ketersediaan inti unit kerja yang sistematis dan terkoordinasi berbagi teknologi. 9. Meningkatkan efisiensi secara efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. 10. Membantu dan membandingkan kinerja bisnis. Sistem ini menyimpan semua histori, data, dan informasi dalam basis data. Itu sebabnya sistem ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi bisnis. Adapun tujuan sistem informasi manajemen memang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bidang usaha. Tujuannya antara lain: 1. Menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. 2. Memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. 3. Menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. 5. Memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Dari beberapa tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang manajer atau pemilik bisnis atau juga pimpinan sebuah perusahaan sangat membutuhkan sebuah media dan perlu mempunyai akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk bisa menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen tersebut dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan. Dengan adanya sistem informasi manajemen ini, diharapkan sebuah perusahaan atau bidang bisnis dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis dalam menerapkan teknologi informasi baru. Itulah sebabnya sistem ini berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis demi kelancaran bisnis tersebut. Jika informasi yang dikumpulkan tidak relevan, maka keputusan akan salah dan bisnis mungkin akan menghadapi kerugian besar dan mengalami banyak hambatan dalam beroperasi. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Executive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Yang kedua, Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. GDSS fungsinya adalah untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Yang ketiga, Expert System ES dan Artificial Intelligence atau AL. Sistem informasi yang ini biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Yang keempat, Decision Support System atau DSS.
Selanjutnya, ada sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengganti lingkungan dalam perusahaan. Yang kelima, Informatic Management System atau MS. MS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. Yang keenam, Office Automatic System. Contoh sistem informasi berikutnya adalah QAS atau Office Automatic System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi antara departemen di dalam perusahaan. Yang ketujuh, Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem ini, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer. Yang kedelapan adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Biasanya perusahaan besarlah yang sering menggunakan sistem informasi manajemen ERP. Tapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antara unit-unit perusahaan. Manfaat sistem informasi manajemen dalam bidang perusahaan atau bisnis. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Melalui sistem, data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mempermudah koordinasi. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen mampu membentuk hubungan yang sehat dalam sebuah organisasi. Tidak hanya itu, sistem informasi juga membantu pihak manajemen dalam pendelegasian tugas kepada pihak lain secara mudah. Koordinasi antar departemen juga dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertatap muka. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Dengan sumber daya yang berkualitas, tentu saja akan terpengaruh pada progres perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Yang keempat atau yang terakhir, menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja SDM yang ada menjadi meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Contoh penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini banyak digunakan oleh perusahaan besar. Namun, perusahaan dalam skala kecil juga masih dapat menggunakan sistem ERP. ERP biasanya digunakan untuk melakukan manajemen dan melakukan pengawasan yang terintegrasi antar unit di dalam perusahaan. 2. Supply Chain Management atau ESCM. Sistem ESCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen karena mengintegrasikan data-data seperti manajemen, suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, serta konsumen akhir. Nah, yang ketiga, Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak dan rutin. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji dan inventaris. Yang keempat, Office Automation System atau OAS. Aplikasi ini berguna untuk memperlancar komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya seperti penggunaan email untuk kegiatan di perkantoran setiap harinya. Knowledge Work System atau KWS, sistem informasi KWS mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Informatic Management System atau IMS berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Selain itu, IMS juga dapat digunakan untuk membantu menganalisis pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-government.
Delicious Support System atau DSS. Sistem ini membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Contoh sistem informasi manajemen yang satu ini adalah seperti link elektronik. Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AI. Kedua sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan yang berguna untuk menganalisis pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya sistem jadwal mekanik, Group Delegation Support System atau GDSS, dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCWS. GDSS hampir sama dengan DSS. Bedanya GDSS mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam suatu kelompok, bukan per individu. Biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario, contohnya seperti e-groupment. Exclusive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajer berinteraksi dengan lingkungan perusahaan menggunakan bahwa grafik dan komunikasi lainnya.